Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Ini semua berkat inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita syukuri nikmat tersebut ya. Yang kedua adalah kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah dapat melanjutkan taklim kita hari ini, diberikan usia, diberikan kesehatan dan diberikan istiqomah. Itu adalah nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita. Hari ini tema kita yakni surat Muhammad. Surat Muhammad tafsir ya. Hari Selasa jadwalnya, hari Rabu jadwalnya tafsir karena adabul mufradnya sudah selesai. Sudah tamat, udah khatam Bapak, udah satu kitab itu khatam itu. Udah jadi ulama ya. Surat Muhammad ini memang tidak ada asbabun nuzul yang spesifik, tetapi ada keterangan dari Imam Qatadah ya, seorang mufassir besar yang menyebutkan bahwa beberapa ayat di dalam surat Muhammad ini, terutama ayat 1 sampai 5 itu berkenaan dengan situasi kaum muslimin yang saat itu terdesak di perang Uhud ya. Jadi asbabun nuzul surat Muhammad ini terkait kondisi kaum muslimin yang terdesak di peperangan Uhud. Tadinya peperangan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan berpihak kepada kemenangan kaum muslimin. Ya, orang kafir Quraisy sudah kalah, sudah dipukul mundur, orang Islam, pasukan Islam sudah menang. Tetapi ada satu regu di atas bukit, namanya regu pemanah, dalam bahasa Arabnya adalah rumatun atau junudur rumat, pasukan pemanah, itu tidak mengindahkan larangan Rasul SAW. Padahal sebelum perang Rasul SAW pernah berpesan dengan tegas agar tidak meninggalkan basis kalian. Jadi janganlah kalian tinggalkan tempat tugas kalian di sana, di bukit itu, sebagai pasukan pemanah. Kalau bahasa orang ayeuna mungkin backup udara mungkin ya. Backup udara gitu bahasa sekarang. Dulu kan enggak ada pesawat udara. Tetapi ketika pasukan Islam sudah memenangkan peperangan, orang kafir Quraisy sudah terdesak, itu tiba-tiba pasukan yang ada di bukit tersebut tuturubun pada ke bawah gitu. Karena melihat kemenangan sudah depan mata. Dan melihat ghanimah sudah terkumpul. Jadi ghanimah sudah ngumpul, pasukan musuh sudah kabur. Ini pasukan pemanah ini tidak mengindahkan larangan Nabi. Mereka turun ya. Kecuali satu orang, itu ketua regunya, komandan regu Danru ya. Namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Walhasil ketika salah seorang pemimpin pasukan Quraisy yang sangat cerdas, itu Khalid bin Walid, belum masuk Islam saat itu, melihat ini ada celah kita bisa membalikan keadaan. Akhirnya Khalid yang saat itu juga ikut kabur, itu mengkonsolidasi beberapa pasukan ke arah balik bukit tadi, muter gitu. Kemudian pasukan kudanya Khalid naik ke atas,
lalu menggempur pasukan Islam dari belakang. Walhasil keadaan yang tadinya sudah kemenangan di depan mata, ghanimah sudah di depan mata, berbalik 180 derajat dan pasukan Islam akhirnya mengalami kekalahan. Ini dampak akibat ketika umat Islam menyalahi perintah Rasulnya. Ini hikmah yang pelajaran yang penting bagi kita. Dampak atau akibat ketika umat Islam menyalahi larangan Rasulullah, maka kekalahan itu di depan mata. Ada kaidah kemenangan di dalam Islam itu bahwa kemuliaan dan kemenangan itu bukan dikarenakan logistik dan jumlah pasukan. Ini kaidah kemenangan dalam Islam. Umat Islam tidak dimenangkan dengan logistik. Umat Islam tidak dimenangkan dengan jumlah pasukan. Umat Islam dimenangkan oleh iman mereka. Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya kita dimenangkan Allah itu oleh iman kita. Kalau bukan karena iman kita, maka logistik dan jumlah pasukan itu tidak ada gunanya untuk kemenangan, ya. Jadi itulah perbedaan pasukan yang didasari oleh iman kepada Allah dan ketawakalan yang penuh kepada Allah dengan pasukan yang mengandalkan hanya strategi, logistik dan jumlah pasukan. Dan itu sejarah sudah membuktikan. Ketika malah jumlah pasukan Islam itu lebih banyak, itu yang terjadi adalah kekalahan malah. Ketika perang Hunain melawan suku Hawazin di Taif itu, di Hunain ya, itu jumlah pasukan Islam sangat banyak. Sampai Al-Quran mengabadikan, idh a'jabatkum kasratukum falam tugni ankum syai'a. Ingatlah di suatu peperangan jumlah kalian sangat banyak tapi enggak ada gunanya. Falam tugni ankum syai'an. Tugni itu gina, gina itu mencukupi, artinya enggak ada gunanya sama sekali buat kalian. Tidak menjadikan kalian menang. Akhirnya ketika perang Hunain kalah itu Rasulullah SAW menyeru karena orang-orang pada kabur ke belakang ya, kecuali beberapa orang di depan termasuk Abbas, termasuk Rasulullah SAW dan Bilal. Rasul mengatakan, Bilal seru pasukan untuk balik lagi. Maka Bilal berteriak, apakah kalian akan meninggalkan Rasul kalian di depan, kalian kabur? Maka pasukan pun termotivasi kembali, balik badan dan akhirnya dengan ketawakalan dan iman kepada Allah memenangkan peperangan Hunain. Nah, di perang Uhud itu kejadiannya juga karena pasukan pemanah bermaksiat kepada Rasul dengan cara tidak mengindahkan larangannya. Maka pasukan Islam kalah dan Rasulullah terdesak ke sebuah celah di lembah Uhud. Sampai panah dan tombak itu berseliweran di hadapan beliau. Beliau berdarah, giginya patah, keningnya berdarah, dan juga kalau tidak dihalangi oleh seorang sahabat mulia namanya Nusaibah, itu mungkin beliau sudah banyak mengalami luka. Tetapi karena ada seorang sahabiah yang pasang badan menjadi tameng hidup bagi Nabi SAW, perempuan itu namanya Nusaibah, maka Rasul pun selamat. Disebutkan dalam sejarah, saking banyaknya tombak yang mengenai wanita tersebut, itu bahkan badannya diibaratkan seperti landak. Seperti landak. Jadi badannya itu penuh tombak dan panah. Saking ingin menjaga dan memelihara Rasulullah SAW dari kondisi yang sulit seperti itu. Nah, ada dialog antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir saat itu. Dialognya tidak dialog langsung dialogis begini, tetapi saling mempropaganda. Orang-orang Quraisy teriak bahwa Tuhan kami Hubal, Manat dan Uzza lebih tinggi, lebih agung dari Tuhan kalian. Buktinya kami menang. Gitu.
Lalu Rasulullah SAW menyuruh seorang sahabat yang suaranya lantang untuk berteriak kebalikannya. Allah Maha Tinggi dan Maha Perkasa. Nah, kemudian Allah Ta'ala menghibur Rasulnya dengan ayat-ayat surat Muhammad ini. Ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Ayat pertama berbicara, juga ayat kedua, walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Kita sekalian aja membahasnya. Bahwasanya manusia itu terbagi ke dua golongan besar. Golongan kafaru, golongan kafir, dan golongan amanu, golongan yang beriman. Ciri dari golongan kafaru itu mereka kerjaannya adalah saddu an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan hidayah. Orang kafir itu cirinya begitu, saddu an sabilillah. Ciri yang kedua orang kafir itu dzalika bi annahum ittaba'ul batila, selalu mengikuti kebatilan. Jadi manusia dibagi dua golongan, golongan iman, golongan kafir. Golongan kafir itu kerjaannya itu adalah ittiba'ul batil, mengikuti kebatilan. Dan saddun an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan kebenaran. Adapun orang beriman, ciri dan kelakuan mereka itu adalah amilus solihat, senantiasa mengerjakan amal soleh. Dan yang kedua, ittaba'ul haqqa, mengikuti atau ittiba kepada kebenaran. Jadi ayat 1 dan 2 itu tafsirnya adalah manusia dibagi dua golongan, golongan iman, golongan kafir. Orang beriman itu cirinya beramal soleh dan mengikuti kebenaran, selalu itu jadi DNA mereka. Dan orang kafir itu selalu menghalangi manusia dari jalan hidayah, dan DNA mereka itu ittiba'ul batil, mengikuti kebatilan. Nah, biar jelas dulu nih kafir dengan iman, ya, supaya nanti di tengah orang dua ini ada orang munafik. Nah, munafik ini ngakunya iman tapi ittibanya kepada al-batil. Ngakunya iman tapi kerjaannya saddun an sabilillah, menghalangi hidayah. Itu orang munafik itu dalam klasifikasi Al-Quran lebih cenderung masuknya kepada kafir. Dengan berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala, innallaha jami'ul munafikin wal kafirin fi jahannama jami'an. Sesungguhnya Allah akan menghimpun orang-orang munafik dan kafir sekaligus dalam neraka jahanam. Jadi manusia secara jelas tegas terbagi dua, tetapi memang ada kelompok di tengah, itu lisannya iman tapi hatinya kafir. Lisannya iman tapi perbuatannya batil. Lisannya iman tapi kerjaannya bukan ngajak kepada hidayah, tapi ngajak kepada dolalah. Itu penjelasan ayat 1 dan ayat 2. Lalu apa dampak atau akibat atau faedah bagi orang beriman dan bagi orang kafir? Orang beriman yang tadi sifat dan ciri mereka itu mengikuti kebenaran dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan kaffara anhum sayyi'atihim. Satu, akan mendapatkan penghapusan dosa dari seluruh kesalahan-kesalahan mereka. Ini manfaat iman. Ini faedah iman. Ini keuntungannya orang beriman. Kaffara anhum sayyi'atihim. Dihapus dan dimaafkan dosa-dosanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mungkin masa lalu banyak dosanya. Kita masa lalu mungkin banyak kesalahannya, banyak kezolimannya. Tapi Allah menyatakan ada dua langkah supaya dihapus dosa-dosa kita. Yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah beramal soleh. Dan orang-orang yang beriman lalu beramal soleh, kaffara anhum sayyi'atihim. Kami hapus seluruh kesalahannya.
kafaro itu menutup, menghapus, kifarat. Kafaro itu kifarat, menghapus, membersihkan, menghilangkan kesalahan. Maka kalau ada yang bertanya dan mengatakan dosa saya banyak, kezaliman saya banyak, kesalahan saya banyak, uang haram saya banyak, darah dan daging saya banyak, hak orang, maka cara menghapusnya, atau mungkin kemaluan kita, atau mungkin mata dan telinga kita, mungkin badan kita sudah kotor, bolokot ke dosa, apa solusinya? Al-Quran memberikan solusi. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Iman, jaga iman, maksudnya jangan sampai tauhidnya luntur, dan kemudian beramal soleh. Beramal soleh itu ragamnya banyak. Ada yang dengan ibadah mahdoh, ada yang ibadah bukan mahdoh, ada yang dengan istighfar, ada yang dengan sholat dan lain sebagainya. Jadi itu kunci supaya kita dihapus dosa-dosa kita yang telah lalu, iman dan amal soleh. Manfaat pertama itu dari iman. Manfaat kedua dari keimanan adalah wa aslaha balahum, akan diperbaiki, akan dirapihkan urusan-urusan hidup kita, dunia akhirat. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, yang kecenderungannya mengikuti ittiba'ul haq tadi, dzalika bi annahum taba'ul haqqa, mengikuti kebenaran, maka faidah yang akan mereka terima itu, satu, dihapus dosa-dosanya, yang kedua, Allah akan merapihkan urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Adapun orang kafir, maka balasan atas kekafiran dan perbuatan mereka yang menghalangi dari hidayah serta kecenderungan mereka mengikuti kebatilan, maka balasan mereka adalah adalla a'malahum. Allah akan hapus kebaikan-kebaikannya. Adalla itu Allah akan hapus a'malahum, amal perbuatan-perbuatannya. Artinya apa? Kebaikan orang kafir itu sia-sia. Meskipun ada dampak dunianya, misalkan respek manusia atau mungkin diberikan kemudahan dalam usaha, tetapi balasan akhiratnya itu sia-sia. Allah sudah menyatakan, dan orang-orang kafir yang menyesatkan manusia dari jalan Allah, Allah hilangkan seluruh kebaikannya. Allah jadikan amal perbuatannya, amal baiknya itu sia-sia bagi orang-orang yang tidak punya iman. Jadi percuma orang yang tidak punya iman beramal soleh kalau tujuannya akhirat, itu nggak ada gunanya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk kebaikan sementara di dunia, Allah akan memenuhi haknya. Kebaikan di dunia diberikan haknya. Karena sebagian kita ada yang beranggapan bahwa orang baik itu walaupun tidak iman akan masuk surga. Di sini Allah menegaskan orang kafir walaupun berbuat baik tapi dia tidak punya iman, kebaikannya akan menguap sia-sia dan tidak diterima di akhirat nanti. Tapi Allah Maha Adil memberikan balasan kebaikan duniawinya di dunia saja, sebagaimana ketiadaan iman pada orang tersebut. Itu tafsir dan pelajaran dari ayat 1 dan ayat 2 tentang orang-orang golongan iman dan golongan kafir. Lalu ada yang bertanya, yang dimaksud dengan ittiba'ul haq itu apa? Kebenaran itu apa sebenarnya? Dan karena orang kafir kan ittiba'ul batil, ciri orang beriman ittiba'ul haq, ciri orang kafir ittiba'ul batil. Al-haqqu, kebenaran, di dalam tafsirnya itu mengandung beberapa arti. Ada yang menafsirkan al-haq itu adalah Al-Quran. Al-Quran, ya. Ada yang menafsirkan al-haq itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari wahyu, baik Quran atau hadis. Itu yang pertama. Yang disebut dengan kebenaran absolut, kebenaran mutlak itu hanya wahyu. Kebenaran mutlak itu hanya wahyu, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ada kebenaran kedua jenisnya, yaitu kebenaran filsafat. Jadi kalau filosofi seseorang nganggap ini benar, nah itu benar. Itu belum tentu mutlak.
Yang ketiga, ada kebenaran ilmiah. Itu kebenaran empirik. Orang melakukan riset, orang melakukan percobaan dengan metodologi tertentu, dia berakhir kepada kesimpulan. Yang pada akhirnya nanti kalau polanya sama jadi teori. Itu tidak mutlak juga. Karena bisa jadi ada fenomena lain membangun teori yang baru dan mematahkan teori pertama. Yang keempat, ada kebenaran yang sangat absurd, kebenaran hawa nafsu. Cek nafsu alus. Dan ini yang paling berbahaya. Di antara hukuman Allah kepada jiwa-jiwa yang kafir itu adalah zayyana lahum su'u a'malihim. Allah membuat indah, Allah menjadikan hukuman mereka itu menganggap perbuatan kafir itu indah. Menganggap perbuatan dosa itu baik dan indah. Ini yang paling bahaya dari dosa itu. Bukan dosanya, tapi mindset dan anggapan orang bahwa dosa itu baik. Dan itu kalau boleh kita katakan itu adalah hukuman dari Allah kepada hati jiwa yang kafir. Tetapi dalam konteks pelaksanaannya itu karena syaitan yang menjadikan amal buruk jadi baik di hadapan orang tersebut. Nanti ada ayat di surat Muhammad itu bunyinya begini, afaman kana ala bayyinatin mir rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattabawahu. Bahwa manusia itu dalam hal mengikuti kebenaran itu ada yang ala bayyinatin mir rabbih berdasarkan ilmu dan bayyinah hujatullah yang mereka dapatkan dari belajar, dari thalabul ilmi, dari berguru atau dari membaca. Dan ada kelompok lain yang mengikuti kebenaran itu bukan landasannya hujah atau bayinah, tetapi su'u amalihi bitazin, karena mindset yang salah, karena anggapan yang salah. Contohnya orang-orang musyrik, kenapa musyrik? Karena dia menganggap bahwa Allah itu butuh sekutu. Kenapa orang itu bisa musyrik? Karena dia menganggap bahwa rizki itu ada sumber lain selain Allah, maka dia mencari dari jalan lain selain Allah. Mungkin dengan berbuat musyrik dan lain sebagainya, pesugihan atau lain sebagainya. Karena dia menganggap bahwa ada yang memberi kekayaan selain Allah dengan cara yang haram. Itu orang semacam itu dihiasi baginya perbuatan buruk seperti baik, dan ini adalah lebih parah dari dosa itu sendiri. Tapi nanti itu di ayat-ayat berikutnya, masih jauh ya. Yang jelas orang beriman itu kalau beramal ala bayyinatin mir rabbih. Tapi orang-orang kafir, orang munafik dan orang fasik kalau beramal itu pondasinya adalah ittibaul hawa, berdasarkan kebenaran hawa nafsu. Nah, jamaah sekalian, mungkin itu terlalu jauh tafsirnya, tapi yang jelas ayat kedua ini ayat ke-1 kedua ini itu yang dimaksud kebenaran itu adalah kebenaran yang mutlak absolut dan sumbernya adalah wahyu. Wahyu yang termaktub dalam Quran itu firman Allah, dan wahyu yang termaktub dalam hadis itu adalah sabda Nabi SAW. Karena Al-Quran menyatakan Nabi Muhammad itu ucapannya adalah bersumber dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Surat An-Najm. Ada wahyu yang dalam bentuk Al-Quran, ada wahyu dalam bentuk hadis. Kedua-duanya adalah wahyu. Ada sebagian orang Islam menganggap bahwa hadis mah bukan wahyu, eta mah ecek-ecekan. Itu sesat. Itu perkataan menyesatkan. Bukan hanya sesat tapi menyesatkan. Bukan dolun saja tapi dolun mudil. Sesat dan menyesatkan. Yang benar adalah Al-Quran itu wahyu. Nah, enggak. Hadis juga wahyu. Al-Quran itu wahyu, hadis juga wahyu. Ini yang perlu ditekankan. Karena sebagian ada yang menolak hadis. Contohnya kelompok Quraniyun. Itu hanya Quran saja, hadis ditolak. Ada yang begitu. Ada juga kelompok ingkar sunnah, menolak hadis. Ada juga dulu kelompok Isa Bugis. Ada lagi kelompok, banyak sekali contoh-contohnya, di mana mereka hanya berpegang kepada Quran dan menolak hadis. Alasannya karena hadis itu katanya ecek-ecekan. Ini bahaya, ini menyesatkan. Hadis yang sahih, apalagi sahihnya mutawatir, itu mutlak wajib diterima, wajib diimani, sebagaimana datangnya Al-Quran kepada kita secara mutawatir dan sahih.
Ini demi meluruskan anggapan orang terkait dengan hal semacam itu. 5 menit lagi, barangkali ada pertanyaan Pak, silakan. Bismillah. Hadis qudsi. Nah, hadis sendiri dibagi dua. Ada hadis nabawi, itu makna dan redaksinya dari Nabi. Kalau hadis qudsi itu makna dari Allah dan redaksinya Rasul meriwayatkan dari Allah. Makanya hadis qudsi cirinya dari Nabi SAW dari Allah Ta'ala. Itu hadis qudsi redaksinya. Kalau hadis nabawi bukan qudsi, hadis biasa, itu langsung qala Rasul SAW. Kalau qudsi qala Rasul SAW, qala Allah Ta'ala gitu. Sandarannya tetap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang absolut itu adalah kebenaran dari wahyu. Ada kebenaran filosofis, yang kedua, ada kebenaran ilmiah, saintifik, itu yang ketiga, dan ada kebenaran klaim atau hawa nafsu subjektif, yang keempat. Yang wajib kita ikuti, yang dimaksud dengan ittibaul haq dalam ayat ini adalah ittibaul wahyi, mengikuti wahyu yang mutlak dan absolut. Jika ada kesalahan bukan pada wahyunya, tapi pada penafsirannya. Harus dipahami itu, pada penafsirannya. Soalnya ada orang yang polontong, ada orang mengkritik Quran, Al-Qari'ah, itu bukan maknanya hari kiamat, tapi wanita pembaca Quran. Nah, ini udah bodoh, kata toloyo, jahil murokab, kuadrat itu bodohnya itu. Al-Qari'ah itu pakai ain, artinya hari kiamat. Tapi ada Ustadz kondang dan pengikutnya ratusan ribu followersnya itu mengatakan Al-Qari'ah itu bukan hari kiamat. Jadi nggak usah takut hari kiamat. Itu berkenaan dengan wanita pembaca Quran. Kalau pembaca Quran itu bukan ain hurufnya, pakai alif, qari'ah. Laki-lakinya qari, perempuannya qari'ah. Tapi kalau ain, qari'ah itu nama lain dari kiamat, artinya hari yang menggedor, yang mendobrak, yang menghancurkan, yang melibatkan seluruh semesta untuk hancur. Itu qari'ah, pakai ain. Jadi kalau ada pasukan brimob ya ngegedor basis kartel misalkan, jubret. Nah, itu dalam bahasa Arab qara'al bab, didobrak, dihancurkan itu pintunya untuk ditangkap orangnya. Itu namanya qari'ah dalam pemaknaan bahasa. Tapi Al-Qur'an itu lebih spesifik, qari'ah di situ karena pakai alif lam bermakna ma'rifah ya, tertentu, maka maknanya adalah khusus, itu adalah hari kiamat, bukan makna lain. Jadi itu hadis qudsi dengan hadis nabawi. Nah, ayat ke-3 dan ke-4 mungkin sekalian ke-5 ya. Ini pelajarannya adalah yang bisa kita petik. Orang beriman itu harus tegas, harus berani, dan tidak boleh bisa ditekan. Nabi Muhammad SAW itu sangat tertekan di perang Uhud, terhimpit ke sebuah celah, diserang oleh anak panah dan tombak dan lain sebagainya. Tetapi mental baja beliau itu tidak membuat ciut. Bahkan ketika orang kafir berteriak, kami bersama Hubal, kami bersama Uzza, kami memenangkan peperangan, Tuhan kami lebih tinggi, Nabi Muhammad tidak diam. Umar, teriaklah kamu, nyuruh sahabat lain, teriaklah kamu, sebutkan Allah lebih tinggi, Allah lebih perkasa, dan Allah akan menolong kita. Walhasil peperangan itu secara statistik sebenarnya korbannya berimbang. Dari pasukan Islam 70 orang syahid, dari pasukan Quraisy juga 70 orang. Sebenarnya statistiknya itu sama. Tetapi karena posisi Nabi itu terdesak, maka bisa dikatakan peperangan dimenangkan oleh kafir Quraisy dan umat Islam mengalami kekalahan. Akibat itu teguran dari Allah bagi pasukan Islam agar jangan sampai menyelisihi larangan dan instruksi Nabi mereka Shallallahu Alaihi Wasallam. Di perang Hunain tidak terdesak, tapi hampir mundur. Itu juga teguran dari Allah karena pasukan Islam berbangga diri dengan jumlah yang sangat banyak. Ayat itu mengabadikan sebagai pelajaran. Id a'jabatkum, ketika kalian ujub, kasratukum, dengan jumlah kalian, falam tugni ankum, itu tidak berguna sama sekali, syai'an, sama sekali.
Terlalu percaya diri, overconfidence. Terlalu percaya diri, akhirnya tidak mengindahkan yang lain-lain karena saking banyak. Kenapa banyak pasukan Islam saat itu? Karena baru diikuti oleh jumlah ribuan mu'alaf Mekah yang baru masuk Islam. Kan Hunain itu terjadinya di Taif kan, daerah Taif, Hawazin. Itu kan 80 km dari Mekah. Sahabat Nabi dari Madinah memang cuma 10.000. Tapi banyak sekali umat Islam baru, yaitu mu'alaf, walaupun saya tidak setuju dengan istilah mu'alaf, itu membantu pasukan reguler umat Islam yang sebelumnya sudah ada. Jadi jumlah mereka bisa jadi 2 kali lipat dari 10.000. Ya, orang-orang yang baru Islam itu dari Mekah itu ikut berbondong-bondong ke Hunain gitu. Banyak sekali Pan. Tapi Allah menegur, banyaknya jumlah kalian yang kalian banggakan nggak ada apa-apanya. Artinya apa Pak? Kita jangan pernah membanggakan jumlah. Baik itu materi, baik itu jumlah mungkin rokaat, baik itu jumlah intelektualitas, baik itu jumlah anak keturunan, apapun. Karena bagi Allah yang jadi patokan dan penilaian adalah kualitasnya. Kualitas. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang jadi patokan adalah kualitas ketakwaan, bukan jumlahnya. Dalam hal apapun, ya, karena ada orang yang berbangga dengan jumlah, ada orang yang mungkin menjadikan jumlah itu sebagai patokannya, dan Allah menegur itu. Jumlah tidaklah penting, tetapi kualitas. Afdolnya ya kualitasnya oke, jumlahnya oke, afdolnya begitu. Tetapi yang jadi ideal ya, tapi yang jadi tolak ukur utama adalah kualitas ya, dari keimanan tersebut. Makanya Allah selalu berfirman, takwa itu bukan sembarang takwa, tapi takwa haqqa tuqatih. Iman itu jangan sembarang iman, tapi mu'minuna haqqa. Al-Anfal tuh. Islam juga jangan Islam yang biasa, tapi udhulu fisilmi kafah. Masuk Islam secara kafah, bertakwa secara tuqatih, beriman secara mu'minuna haqqa, kan begitu perintahnya. Jadi kualitas itu yang Allah kejar itu. Bukan hanya jumlah, tetapi idealnya ya ada kualitas, ada jumlah idealnya. Namun kalaupun tidak, lebih baik kita fokus kepada kualitas. Terima kasih atas perhatiannya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.